Saudara, setelah nota pembelaannya ditolak, kekasih Mario Dandi, AG, akan menghadapi vonis hakim pada Senin 10 April. AG dituntut jaksa 4 tahun penjara atas keterlibatannya dalam kasus penganiayaan David Ozora bersama 2 tersangka lain, Mario Dandi dan Shane Lucas. Tinggal selangkah lagi proses hukum yang dijalani AG kekasih Mario Dandi. Sesuai jadwal, AG akan mendengar putusan hakim atas keterlibatannya dalam kasus penganiayaan David Ozora pada Senin 10 April. Selain proses hukum yang harus dikebut, pembacaan vonis dihitung mundur 7 hari sebelum penahanan AG berakhir, yakni 17 April 2023. Sebelumnya, jaksa menuntut AG hukuman penjara 4 tahun. Meski sidang vonis akan digelar terbuka, namun sesuai peradilan anak, AG tak wajib hadir secara langsung saat pembacaan putusan. Tidak wajib hadir, artinya kita harus memahami tidak wajibnya hadir itu adalah untuk menghindari nanti ada publikasi ketika katakanlah terbuka untuk umum, kan orang boleh melihat. Siapapun boleh hadir untuk melihat. Artinya untuk menghindari adanya katakanlah eksploitasi begitu ya Pak ya? Banyak orang yang dia terdakwa saat di persidangan, maka di ayat 2-nya tadi dihindari ada penyiaran, kemudian ada katakanlah siapa nanti akan mengambil gambar dan sebagainya, maka anak boleh hadir dan boleh tidak di situ. Dalam kasus ini, AG yang baru berusia 15 tahun punya peran penting sebagai pemicu emosi Mario Dandi yang berujung David dianiaya. Dalam rekonstruksi terungkap, kekasih Mario Dandi itu berperan memancing David agar mau menemuinya dengan dalih ingin mengembalikan kartu pelajar. Tak hanya itu, AG juga turut merekam penganiayaan dengan menggunakan telepon genggam milik Mario. Lebih mirisnya lagi, saat rekonstruksi terlihat adanya pembiaran yang dilakukan AG dengan tidak berupaya menghalangi aksi brutal Mario. Pengacara David Ozora pun berharap AG dihukum maksimal. Menurutnya, tidak ada alasan kuat bagi hakim untuk memberikan keringanan. Kembali tidak ada pengurangan selain dari 12 tahun yang dikurangin setengah kalau itu pidana anak. Sehingga kami berharap nanti putusan majelis hakim akan memberikan vonis yang sangat maksimal di atas dari tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam nota pembelaan yang tadi disampaikan oleh kuasa hukum, dalam amarnya dimintakan untuk majelis hakim atau hakim tunggal ini untuk memutuskan bebas ya terkait AG. Jadi kami melihat sungguh tidak rasional jika bebas mengingat kondisi David sampai hari ini sudah 47-an hari di ruang ICU. Selain AG, 2 pelaku lainnya yang terlibat dalam penganiayaan David Ozora adalah Mario Dandi dan Shane Lucas. Mario, sang anak mantan pejabat pajak, berperan sebagai eksekutor alias pelaku penganiayaan terhadap David hingga tak sadarkan diri. Ia tega menganiaya David setelah menerima informasi sang kekasih diduga dilecehkan korban. Sementara Shane Lucas berperan merekam hingga memprovokasi Mario untuk menghajar David. Dan pada 4 April silam, keduanya pun dihadirkan sebagai saksi di sidang AG. Namun, di hadapan hakim, Mario dan Shane saling bantah saat mengungkap kejadian penganiayaan David. Menurut versinya si Mario, enak ayam main bola itu adalah omongannya si Shane. Tapi pada saat Shane diperiksa, ditanya oleh hakim itu adalah omongan dari si Mario. Yang kedua soal free kick. Soal free kick juga Mario mengatakan itu adalah si Shane yang mengatakan itu. Dan si Shane pada saat ditanya oleh hakim yang mengatakan itu adalah si Mario. Hingga kini, Polda Metro Jaya masih menunggu berkas perkara Mario Dandi dan Shane Lucas yang masih diteliti oleh jaksa penuntut umum. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut kasus penganiayaan David Ozora sudah tahap 1. Tim Liputan Kompas TV.